Dari 40% kota Solo itu berada di Kelurahan Tanah Garam. Kelurahan Tanah Garam ini merupakan kelurahan yang heterogen, masyarakatnya heterogen karena di sini banyak perumahan dan dihuni oleh berbagai macam etnis. Kemudian dapat kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sedikit bahwa partisipasi di Kelurahan Tanah Garam ini sangat tinggi Bapak Ibu. Ini terbukti dengan setiap kami mengadakan kegiatan di Kelurahan Tanah Garam ini, masyarakatnya sangat berpartisipasi dan sangat mendorong apa yang dilaksanakan di Kelurahan Tanah Garam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah Tanah Garam mengenai apa saja partisipasi yang ada di Kelurahan Tanah Garam ini. Tadi ada pantun pembuka, sekarang juga ada pantun penutup. Buah duku, buah durian, enak dimakan di hari siang. Semoga Bapak Ibu terkesan dan menjadikan Kota Solo sebagai pemenang. Banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama ekspos yang akan disampaikan oleh Lurah Tanah Garam kepada Bapak Yudi Syaidendra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi rasulillah amma ba'du. Marilah kita bersama-sama ucapkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita diberi nikmat kesehatan, kekuatan, rezeki yang berlimpah sehingga kita dapat hadir di aula Kelurahan Tanah Garam dalam kegiatan penilaian pembangunan daerah khususnya di Kelurahan Tanah Garam. Tidak lupa kita ucapkan selawat bering salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Tim Penilai PDP dari Kementerian Bappenas, selamat datang Pak di kelurahan kami Pak. Mudah-mudahan betah di Kelurahan Tanah Garam. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 Kota Solo. Yang kami hormati Bapak Andi Marianto sebagai anggota DPR Kota Solo yang saat ini kebetulan juga putra daerah Pak di Kelurahan Tanah Garam. Ya. Beliau dari fraksi Golkar Pak. Yang kami hormati Bapak Kaban Bapeda Kota Solo. Yang kami hormati Bapak Ibu Kadis OPD yang hadir saat ini. Yang kami hormati ini ada masyarakat kami di sini Pak. Ada Ketua LPMK Kelurahan Tanah Garam Pak Jen. Silakan berdiri Pak. Beliau adalah LPM Kelurahan Tanah Garam Pak. Jadi lembaga pendamping di kelurahan, istilahnya sini legislatifnya di kelurahan Pak Jeff. Beliau ketuanya sudah 2 periode di sini Pak. Selanjutnya di sini ada fasilitator kami, fasilitator kelurahan. Di sini ada fasilitator dari infrastruktur Rini, ada berdiri, ada yang dari Eko Sosial Budaya Bu Esi, dan juga ada penggiat kegiatan kami yang ada di Kelurahan Tanah Garam Pak selama tahun 2023 kemarin. Baiklah, kami ekspos sedikit mengenai kegiatan kami yang ada di Kelurahan Tanah Garam. Kelurahan Tanah Garam sama secara administrasi adalah memiliki luas lebih kurang 2.528,15 hektar persegi yang terdiri dari 20 RT dan 6 RW. Memang dilalui jalan lintas Sumatera ya Pak, dengan batas administrasi sebelah utara dengan Nagari Tanjung Bintang. Kalau di kabupaten, kalau di daerah kita di Minang ini adalah Nagari atau kita sebut desa Pak. Tanjung Bintang, Kecamatan Hubung. Sebelah selatan ada Dusun Batu Belano, Hubung. Sudah itu ada sebelah timur Kelurahan 6 Suku dan sebelah baratnya adalah Kota Padang. Kota Padang ini mungkin di bukit kita, di Bukit Payo Pak. Nanti luasan daerahnya juga di sini sampai di sebelah Kota Padang. Dan selanjutnya adalah jumlah penduduk Kelurahan Tanah Garam di triwulan 4 terakhir kemarin di tahun 2023 adalah 17.066 jiwa.
dengan sebarannya laki-laki sebanyak 8.614 dan perempuannya 8.453 jiwa. Selanjutnya, kondisi usaha ekonomi masyarakat yang ada di Kelurahan Tanah Garam ini seperti yang dibilang oleh Ibu Camat tadi, kami di sini heterogen Pak, karena komplek perumahan di sini yang paling banyaknya memang di Kelurahan Tanah Garam sebanyak 21 komplek kalau nggak salah informasinya Pak. Beraneka ragam di sini ada juga ada pertanian, perkebunan, dan hutan juga kami juga ada. Peternakan kami di sini kami ada BBI Pak, BBI pemerintah Kota Solo. Itu ada perdagangan jasa dan pegawai pemerintahan. Gedung-gedung pemerintahan di sini, kantor camat terletak di Kelurahan Tanah Garam. Dinas sosial juga terletak di Tanah Garam dan sekolah-sekolah juga banyak di Tanah Garam Pak. Jadi seperti yang dibilang oleh Bu Camat tadi, Kelurahan Tanah Garam memang 40% di Kota Solo adalah Kelurahan Tanah Garam Pak. Cukup luas. Baik, selanjutnya Pak, ini dasar undang-undang mungkin dengan kegiatan dana kelurahan. Dana kelurahan ini mungkin awalnya Pak dilaksanakan di tahun 2022 dengan perencanaan 2021 kemarin. Jadi 2021 kemarin dana kelurahan ini tidak ada. Jadi kami karena di OPD di bawah pemerintahan kecamatan, kami cuma menjalankan tugas sebagai pelayanan di kelurahan Pak. Jadi di tahun 2021 kami juga berdiskusi dengan Badan Perencanaan Daerah bagaimana nantinya kelurahan ini sama dengan desa Pak. Mereka punya anggaran sendiri, mereka punya inovasi sendiri untuk memfasilitasi masyarakat yang ada khususnya di kelurahan dari tingkatan ke bawah. Mungkin itu dasar hukumnya seperti ini Pak. Selanjutnya mungkin latar belakang dengan dana kelurahan beriman dan berjuara, berkah maju dan juaranya nanti kita lihat di sini. Ini dasar undang-undangnya mulai dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. Itu ada pada tahun 2019 dan 2022 dan selanjutnya pada tahun 2023. Selanjutnya kami mungkin tujuannya kita di Kelurahan Tanah Garam untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Pak. Bagaimana masyarakat sebenarnya yang di kota ini kan sifatnya agak individu sedikit Pak. Istilahnya di sini agak mengertikan individu masing-masing. Jadi bagaimana kami berusaha untuk merangkul masyarakat untuk bisa nantinya bersama-sama peduli dengan kelurahan dan lingkungan sekitarnya. Jadi kami mulai meningkatkan partisipasi masyarakat bersama-sama bertanggung jawab dari seluruh stakeholder pembangunan khususnya tingkat kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan. Mungkin kita dari Pramusrembangnya Pak, Pramusrembang kita lakukan tahapannya, selanjutnya nanti berlanjut ke Musrembang tingkat kelurahan. Sudah itu untuk mempercepat pemerataan melalui pembangunan yang dilakukan melalui pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah. Jadi selanjutnya mendorong inovasi penyelenggaraan pemerintah di pembangunan desa, terutama dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi dan unggulan daerah. Jadi kami di kelurahan mencoba bagaimana menggali inovasi potensi-potensi kami yang ada di sini, karena seperti yang bilang kami tadi, kami cukup heterogen di sini semua Pak. Kelengkapannya semuanya ada di Kelurahan Tanah Garam. Jadi bagaimana nantinya kita menghidupkan, menginovasi atau memberikan peluang pada masyarakat kita nantinya untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kelurahan. Selanjutnya Pak. Jadi untuk pengelolaan kegiatan pembinaan kami mulai dengan pembinaan keagamaan Pak. Pembinaan keagamaan mungkin dari pemerintah kota sudah ada kesranya, tapi di kami di sini bagaimana caranya yang tidak nantinya tersentuh, seperti mungkin kami sudah melaksanakan pelatihan seperti penyelenggaraan jenazah Pak. Jadi mungkin maaf saat ini masyarakat kita agak susah dicari bagaimana penyelenggaraan jenazah ini, cara memandikannya, mengapaninya, nantinya sampai di penguburan. Itu akan susah sekali saat ini Pak, karena kadang-kadang orang takut sama orang meninggal Pak.
Orang padahal orang meninggal itu takut pada orang yang hidup kan. Sekarang orang hidup takut melihat orang meninggal. Jadi kita sangat susah sekali bagaimana nantinya masyarakat kita misalnya di suatu tempat ada yang meninggal dunia Pak. Cara membersihkan atau memandikannya sendiri mereka tidak tahu Pak. Banyak terjadi sekarang ini. Cara mengapaninya saja, berapa lapis kafan yang harus dimasukkan, berapa yang harus diadakan semuanya, kain apa yang harus diletakkan. Itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu. Jadi kami di tahun 2023 kita berikan pelatihan untuk penjenazah jenazah, mulai dari memandikan, mengapani sampai menguburkannya Pak. Kita laksanakan bersama Kemenak untuk usur sebagai narasumbernya Pak. Selanjutnya pengolahan, pembinaan dan pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas ini kami semacam pengembangan dunia usaha Pak. Kebetulan kami di 2023 ini mengembangkan inovasinya adalah salah satunya adalah pembuatan kursi dan meja dari bahan-bahan bekas. Ini kebetulan yang Bapak duduk ini adalah dari botol dan ban bekas Pak. Jadi kami undang masyarakat kami yang berminat, pemuda-pemuda kami yang berminat untuk nantinya bersama-sama memberikan pengetahuan apakah nantinya bisa menjadi nilai jual nantinya. Inilah hasilnya Pak. Ini kebetulan ada penggiatnya Pak, pesertanya ada Bapak Roma. Ini kebetulan peserta pelatihan kami. Dan saat ini mereka mengembangkan Pak, mengembangkan hasil pelatihan baju sendiri dan punya usaha sendiri sekarang ini. Cukup lumayan, sekarang sudah ada permintaan lewat media online Pak. Sudah itu untuk kebutuhan tetangga atau saudara-saudara sekitar juga sudah terpenuhi Pak. Jadi ini salah satu pelaku Bapak Roma namanya, warga di kelurahan kami yang juga peserta pelatihan yang ada di kelurahan kami Pak. Ini dari botol bekas, dari ban bekas Pak. Selanjutnya ada pelatihan aquascape Pak. Aquascape ini mulai dari perakitan kacanya sampai perakitan isian dalamnya, dari kayu-kayunya, tumbuh-tumbuhannya, dan nantinya sampai ke hewan yang mana akan dipilih nantinya Pak. Kebetulan alhamdulillah juga saat ini penggiat kami yang diberikan pelatihan kemarin Pak juga ada berkembang. Ini ada Pak Baron di sini Pak. Beliau juga melaksanakan pelatihan kemarin, ikut, dan selanjutnya juga mengembangkan usaha tersebut Pak. Selain juga aquascape, mereka juga ada akuarium melalui media sosial dan pembibitan Pak, pembibitan ikan, pembibitan juga tumbuh-tumbuhan atau kayu-kayu yang ada di dalamnya untuk bisa nantinya dipasarkan untuk menjadi produk Pak. Itu mungkin dari inovasi peningkatan pengembangan pembinaan kreativitasnya Pak. Selanjutnya pengelolaan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat PABS Pak. Jadi PABS kami di sini mengembangkan untuk bersama-sama masyarakat ini peduli lingkungan. Berawal beranjak dari peduli lingkungan dari rumah sendiri Pak. Kita bersama-sama mengajak berguru bersama Pak. Guru bersama hampir setiap minggu kami laksanakan, membersihkan selokan, membersihkan gorong-gorong, membersihkan nantinya halaman-halaman biar tidak tadi terkena penyakit nantinya Pak. Kebetulan kemarin ini di tahun 2023 agak tinggi penyakit DBD dan cikungunya yang ada di kelurahan kami. Jadi sudah kami lakukan penyemprotan. Kalau penyemprotan saja mungkin nyamuknya yang besar yang mati Pak. Tapi bibit-bibit nyamuknya tidak akan mati. Jadi kita gerakkan perilaku hidup bersih, mulai berguru bersama, membersihkan lingkungan tempat tinggal, membersihkan lingkungan sekitaran, dan sampai sarana-prasarana yang mungkin nantinya berakibat penyakit yang ada di kelurahan kita. Jadi kami melaksanakan guru. Alhamdulillah partisipasi mungkin kami juga cuma menganggarkan bagaimana masyarakat ini bisa makan minum saja Pak. Ternyata masyarakat ini bersama-sama ikut melaksanakan kegiatan kebersihan, juga menyumbang Pak, menyumbang nantinya ada yang memberikan kopi, ada yang memberikan makanan ringan, ada juga yang memberikan nasi. Jadi
dari penganggaran sebenarnya kita anggarkan mungkin 2 juta, 1 juta, bernilai jadi 4 jutanya Pak. Karena bersama-sama masyarakat itu melakukan tutup bersih karena kesadaran mereka untuk tidak terkena penyakit nantinya. Dan selanjutnya untuk pengenalan kegiatan bebas stunting di kelurahan atau penyakit penular sudah tadi. Kebetulan alhamdulillah kami di Kelurahan Tanggaram kami merencanakan kemarin Pak pemberian bantuan stunting untuk anak stunting di Kelurahan Tanggaram sembakonya. Jadi kami melaksanakan sini sekitar 20 paket. Ini kebetulan ada masyarakat kami Pak, masyarakat yang salah satu beresiko stunting itu ada ibu. Alhamdulillah kami memberikan intervensi selama 3 bulan Pak, memberikan beras, susu, telur untuk nantinya dikonsumsi, dan kita juga mengontrol dengan pendamping kelurahan nantinya. Pendamping di sini kan ada dari dinas KB ya Pak. Nanti ada dinas sosial juga, ada PKK dan ada bidan yang ada di kelurahan kami. Terus meninjau bagaimana perkembangan anak tersebut, apakah naik atau turun. Alhamdulillah sekarang berapa naik anak Bu? 1,5 kilo. Alhamdulillah Pak, 3 bulan akhir tahun kemarin kita memberikan bantuannya Pak, bantuan telur, beras sama susu. Akhirnya alhamdulillah merasakan perkembangan. Tapi ini yang tujuan kami di kelurahan bukan untuk bukan untuk memberi saja, tapi itu sebagai contoh bagi mereka. Inilah makanan yang bergizi untuk anak nantinya, supaya bisa menunjuk nantinya pertumbuhan anak tersebut hingga nantinya bisa keluar berisiko dari stunting tersebut Pak. Jadi kami menyediakan sekitar 200 paket, kami laksanakan selama 3 bulan. Kami pantau dengan PLKB-nya Pak, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Mungkin beberapa dari 60 sasaran kami ada yang tidak stagnan saja, tidak berkembang untuk tapi alhamdulillah kami sudah menerapkan dengan tujuannya anak-anak tersebut dengan pola yang diberikan, pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya, seperti pendampingan yang telah diberikan pembinaan dari bidan dan PLKB. Tujuannya masyarakat itu terbebas nantinya dengan risiko stunting. Itu tujuannya sebenarnya. Selanjutnya kegiatan pemeliharaan keamanan, kenyamanan, kerukunan masyarakat di kelurahan. Jadi kegiatan keamanan ini kami bekerja sama dengan Dimas kami masing-masing ada di RT, sudah ada dengan Babin Kantipmas, dengan Babin Sa. Kami tujuannya kami di sini dengan luasan wilayah kami yang cukup besar, pasti ada ketidaknyamanan yang ada terjadi di sini. Oleh karena itu, kami intens mengkoordinirnya dari Dimas kepada masyarakat kami supaya nanti masyarakat diberi desa aman, dengan tujuannya apapun permasalahan informasikan kepada Dimas, RT, RW atau Babinsa yang ada di kelurahan, supaya nantinya jangan sampai ini kegiatan atau permasalahan ini berujung nantinya ke tingkat kepolisian. Jangan sampai, makanya kita selesaikan dulu secara bersama-sama di tingkat kelurahan. Itu tujuannya Pak. Selanjutnya dengan keamanan dan kenyamanan, kebetulan Pak di Kelurahan Tanggaram ini dengan luasan yang besar ini, daerah kami adalah daerah rawan bencana Pak. Daerah rawan bencana banjir terutama. Kami dilewati oleh 2 sungai besar Pak. Ada Sungai Batang Lembang dan Sungai Batang Gawan. Alhamdulillah tahun kemarin kita pemerintah Kota Solo melalui kementerian ya Pak, Kementerian Pengairan melaksanakan legdam jalan legdam Sungai Batang Lembang kemarin di muaronya Sungai Batang Gawan di kami. Alhamdulillah awal tahun kemarin sebenarnya kami langganan banjir ya Pak, karena sudah diperbesar legdam kemarin dengan muaro kami yang ada di Batang Gawan itu, akhirnya daerah kami bebas dari banjir Pak. Sebelumnya pasti setiap tahun ini targetnya banjirnya di Kelurahan Tanggaram Pak, pastinya. Tapi kemarin berbeda, 3 kelurahan lain yang banjir, Simpang Rubio, Sinapan dan Sinakorong.
Tapi kami alhamdulillah sungainya dekat Pak, dekat sini. Nanti kita juga Pak bisa kunjungi nantinya di rumah sakit Pak. Di belakang situ ada lekdamnya Pak. Sungainya sudah besar sekali Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk meningkatkan keamanan nantinya kami mulai membuat komunitas kemarin Pak. Komunitas untuk tanggap daerah bencana banjir di Istana. Kami masuk daerah tanggap darurat bencana banjir, daerah bencana. Alhamdulillah kemarin kami difasilitasi oleh BPBD provinsi. Kami membuat komunitas di sini bagaimana cara pengamanan, sudah itu evakuasi dini, bagaimana penanggulangannya melalui narasumber dari BPBD provinsi. Dari BPBD provinsi kemarin merastakan kelurahan kami adalah kelurahan 3 dengan bencana besar. Pertama bencana banjir, kedua bencana tanah longsor, karena kami juga ada perbukitan dan pegunungan yang di sebelah sini Pak, Puncak Payuh. Selanjutnya ada daerah patah semangka untuk gempa Pak. Jadi tahun 2009 gempa Sumbar kemarin kami di Kelurahan Tanah Garam ini masuk ke daerah patahan semangka. Beberapa rumah di Kelurahan Tanah Garam ini mungkin sekitar 20 kena kemarin nih Pak di Kelurahan Tanah Garam. Alhamdulillah kami melalui komunitas kami juga menganggarkan peralatan bencana, mulai dari senter, mulai dari helm, mulai dari baju pelampung. Kami menganggarkan untuk masyarakat dan komunitas kami untuk kalau apabila terjadi banjir nantinya, terjadi permasalahan, terjadi bencana, masyarakat komunitas sudah ada di lapangan. Dan kami juga menganggarkan Pak untuk dana kelurahan tersebut sekitar 2,5% wajib ya Pak untuk kedaruratan Pak. Jadi jumlah dana pemberdayaan kami untuk beriman dan berjuara sebanyak 588 juta Pak. 2,5% wajib kami anggarkan untuk tanggap darurat bencana. Tujuannya selain kita datang pertama di tingkat kelurahan untuk penolong masyarakat kami adalah misalnya pemberian sarapan atau pemberian makan minum nantinya sebelum BPBD tingkat kota atau PMP atau lainnya nanti datang, kita harus wajib dulu menolong masyarakat ada kita yang ada di kelurahan. Dengan itu tujuannya Pak, kami menganggarkan untuk 2,5% untuk tanggap darurat bencana di kelurahan. Terus selanjutnya pengelolaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan. Mungkin pengelolaan perekonomian kesejahteraan Pak, kami mulai dengan ada kelompok disabilitas ibu. Kan ini ibu-ibu kita yang disabilitas Pak, ini juga ada forum perempuan disabilitas. Kebetulan terletak sekretariatnya juga di Kelurahan Tanah Garam Pak. Mereka kreatif Pak, mereka membuat produk-produk seperti produk-produk yang depan Bapak ini. Itu ibu-ibu disabilitas yang membuatnya. Mereka juga ada forum disabilitas. Kebetulan sekretariatnya memang di Kota Solo di Kelurahan Tanah Garam. Jadi ibu-ibu disabilitas ini bukan istilahnya tidak punya kemampuan, bukan tidak punya kekuatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Pak. Malahan mereka produktif sekali, seperti mereka bisa membuat kue-kue, membuat jajanan-jajanan yang nantinya bisa menambah income di rumah tangganya. Jadi memang mereka juga dipandu oleh dinas sosial, mereka dipandu oleh dinas pemberdayaan nantinya yang khusus untuk pemberdayaan kita untuk lebih nantinya meningkatkan perekonomian khususnya di dalam rumah tangga mereka sendiri. Selanjutnya juga kita ada kerajinan Pak, kerajinan yang ada di kelurahan. Alhamdulillah kemarin ini 2022 kemarin kami bersama masyarakat di Kelurahan Tanah Garam ada komunitasnya meminta kepada kami bagaimana kami juga bisa punya usaha Pak, usaha kerajinan nantinya untuk bisa meningkatkan perekonomian kami yang ada di masing-masing keluarga. Alhamdulillah kami merencanakan kemarin
dan disinergikan dengan kegiatan Pak, disinergikan kegiatan dan rencana musrembang di tingkat kelurahan, dan kami masukkan ke dalam hasil musrembang dan disambut, alhamdulillah disambut oleh pokok pikiran anggota dewan, terutama kemarin nih Pak Andi Marianto menyanggupi untuk pokirnya dimasukkan dengan kerajinan yang ada di kelurahan kami dan dimasukkan ke dalam lakibnya di OPD yang terkait. Kebetulan di Bapak Zul, Kepala Koperindak juga memberikan teknologi tepat gunanya Pak, TTG-nya untuk kelompok kami Serawik. Ini ada kelompok Serawik kami, Bu, berdiri Bu, kelompok Serawik. Ini kelompok Serawik Pak, nanti mungkin Bapak bisa kunjungi, ini salah satu produknya Pak. Ya, silakan salah satu produknya Pak. Jadi tujuannya alhamdulillah di sini kelompok Serawik ini memanfaatkan bambu yang ada di sekitar Kelurahan Tanggaram. Bambu-bambu di sini ini banyak nih Pak. Jenis-jenisnya macam-macam Pak. Ada bambu yang tipis, ada bambu yang tebal, ada bambu kuning, mungkin bermacam-macam yang ada di Kelurahan Tanggaram ini. Dan tujuannya juga seperti ini Pak. Karena sumber daya yang ada di kelurahan ini mungkin kalau kita menebang pohon nantinya Pak, akibatnya akan bencana dan banjir. Dan kami di sini melalui kerajinan bambu Serawik. Kerajinan bambu ini tujuannya untuk eco-green Pak. Eco-green yang di sini ini kebetulan kita ada bukit Puncak Payu ini sudah mulai habis Pak, mulai terkikis hutannya di atasnya Pak. Jadi bagaimana kita reboisasi dengan penanaman bambu ini? Kalau bambu ini kan sebagai penyerap air yang terbesar ini Pak, penyerap air yang terbesar nantinya bambu ini, karena bambu yang lengkap di Kelurahan Tanggaram adalah di Puncak Payu tersebut. Jadi dengan tujuan dari bimbingan dari Pak Andi juga kemarin dengan komunitas bersama-sama kelompok bambu dan itu bekerjasama dengan kelompok hutan Pak. Kelompok hutan itu tujuannya bagaimana kelompok ini nantinya memanfaatkan hutan, bukan mengambil sumber dayanya saja Pak, tidak mengambil sumber dayanya saja, tapi memanfaatkan hasil hutan ini dan mengembalikan ekosistem hutan kembali di sini. Tujuannya multi aspeknya adalah bagaimana nantinya hutan ini sebagai penopang bambu yang ditanamnya sudah dilakukan pembibitan Pak, sekarang sudah dilakukan pembibitan dan kawasannya nanti ditata kembali jadi ekowisata di sananya. Ekowisata. Jadi sumber mata air kami sebenarnya Kota Solo ini sumber mata airnya adalah PLDM ini adalah Tanggaram Pak, di Bukit Gadang, Pincuran Gadang. Jadi nama PDM kita, PDM daerah kita adalah Pincuran Gadang Pak. Memang terletaknya di Tanggaram dan debit airnya makin tahun makin berkurang karena hutan yang di atasnya sudah mulai gundul, sudah mulai mengurangi di debit airnya. Dan masyarakat juga peduli terhadap lingkungan tersebut, mencoba untuk selain mengambil bambunya juga mereboisasinya untuk penanaman bambu tersebut Pak. Ini kerajinan bambu di sini tercipta di tahun 2022 waktu kami pertama bertugas di sini Pak, masuk dalam musrembang, masuk dalam dinas Koperindak sebagai latih dan dilaksanakan pelatihan kemarin dan cukup berkembang Pak. Baru di akhir Desember baru dilatih masyarakat kelompok Serawik kami, kelompok bambu Serawik ini, ternyata peminta sudah banyak sekali Pak. Dan kecemasan kami kalau kami terus menggali, mengambil bahannya nanti di sini, kita kekurangan bahan baku nantinya. Kalau kita kekurangan bahan baku, otomatis nantinya pasti kita harus reboisasi, harus kita menanam kembali bagaimana ini tumbuh dengan ekosistemnya berjalan dengan baik dan lancar. Itu mungkin dengan kerajinan Serawik. Selanjutnya, ini setelah yang kami bilang tadi Pak, mungkin ini kegiatan-kegiatannya, foto-fotonya dari kelurahan, mulai penyelenggaraan jenazah ya Pak. Dan ini ada pelatihan aquascape-nya. Ini 40 orang
warga kami di kelurahan yang ikut berminat ikut melaksanakan pelatihan. Alhamdulillah satu persatu sudah muncul pelaku usahanya, Pak. Ini yang botol ban bekasnya, Pak. Juga sudah ada pelaku usahanya, Pak. Selanjutnya ini paket bantuan sembako. Juga kami di Kelurahan Tagaran ada ibu bapak ibu stunting, bapak ibu asuh stunting. Itu kebetulan para OPD ada sekitar 12 OPD yang jadi bapak ibu asuh stunting ya, Pak. Bapak Wali dan Bapak Wakil Wali Kota, anggota Ketua DPRD juga di Tanah Garam ini dengan jumlah penduduk kami yang cukup banyak. Mungkin sasaran untuk kami memang paling banyak di Kelurahan Tagaran, Pak. Ini di bantuannya, Pak. Ini gotong royong kami. Kami juga kemarin ada posyandu, Pak. Posyandu yang kami rehab, kami jadikan multifungsi nantinya. Tujuannya di sini, Pak, masyarakat bisa bersama-sama. Posyandu ini kan akan dikerahkan kepada masyarakat kami nantinya, Pak, di kelurahan nantinya tanggung jawabnya. Jadi posyandu ini kemarin mungkin terbengkalai, tidak layak dipakai, kami perbaiki, Pak. Kami perbaiki dengan dana kelurahan. Nilainya mungkin kami menganggarkan 16 juta, Pak. Tapi dengan partisipasi masyarakat, membeli cat, membersihkan halaman-halaman yang kami cuma mempernis, pengecatan dan melaksanakan pemberian topi, Pak. Jadi dengan nilai yang 16 juta ini mungkin sudah meningkat nilainya menjadi 25 juta nantinya. Dan itu guru-guru yang kami laksanakan kegiatan kebersihan yang ada di kelurahan kami. Ini kemarin pas banjir melimpah airnya, Pak. Akhirnya kami bersihkan dan alhamdulillah sekarang kita petik hasilnya dan tidak dapat bencana banjir di awal tahun kemarin. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat tidak dapat lagi, Pak, sampai berikutnya. Jangan sampai, Pak. Ini data-data gurunya di tingkat RT RW-nya, Pak. Ini rehab, ini posyandu yang sebelumnya, Pak. Ini yang sudah terjadi, Pak, yang sudah selesai kemarin. Nah. Itu semua masuk ke dalam pokir semua? Enggak, Pak. Dana kelurahan, Pak. Dana kelurahan. Kelurahannya berapa? Kelurahan 588 juta, Pak. Ya, tahun 2023 ini. Berapa kelurahan di Tanah Garam? Satu kelurahan, Pak. RW-nya 6. RW-nya 6. Di kecamatan 7. Kalau Tanah Garam ini adalah kelurahan, Pak. Kecamatannya Lubuk sekarang. Kecamatan. Iya, di kelurahan Lubuk itu. Di kecamatan sekarang 7 kelurahan, Pak. Tapi berbeda-beda, Pak. Seperti yang dibilang oleh Pak Kapan kemarin, itu bedanya jumlah luas wilayah dengan penduduk pembagiannya, Pak. Rumusnya kemarin udah. Ya, rumusnya. Kreativitasnya tergantung juga kreativitas di lurah. Beda-beda programnya, Pak. Ini juga kami pelaksanaan pelestarian kebudayaan yang ada di Minang, Pak. Kami juga ada panggung pidato adat, Pak. Jadi panggung pidato adat ini ada sekitar 13 banyaknya di seluruh kota Solo. Itu ada pembinanya, Pak. Pembina adat dan syarat. Pembinaan adat syarat itu tingkatnya kota, Pak. Jadi mereka ada arisan, nantinya tujuannya memberdayakan kelestarian lokal, kebudayaan lokal ini, bagaimana generasi muda tidak terputus lagi. Karena alhamdulillah budaya Minang ini setiap ada kenduri, setiap ada kematian, setiap ada lamaran, itu adalah berpantun, Pak. Pidato berpantun antara beliau sama beliau. Itu bahasa Minangnya tuh, bahasa Minang kayak kalau di Betawinya kayak palang pintu itu, Pak. Nah, tanya jawab saling seperti itu, Pak. Tapi itu dengan bahasa Minangnya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Kalau tidak dipelajari pasti akan hilang, Pak. Ya, pasti akan punah. Jadi kami di kelurahan juga melestarikan panggung pidato adat ini dengan cara, ya Pak, kami sisihkan beberapa dana kelurahan nantinya untuk membiayai makan
minumnya orang di sini setiap melaksanakan pelatihan pidato adat. Jadi pidato adat ini pada umumnya malam hari Pak, malam hari. Dan panggung pidato adat di Kelurahan Tanah ini memang paling banyak juga. Panggung induknya juga di sini adalah 5 Pak, sebanyak 13 se-Kota Solo. 5 terletak di Kelurahan Tanah. Jadi unsur dana kelurahan kami juga berikan kepada kebudayaan, pengembangan kebudayaan kami yang ada di Kelurahan Nagara. Juga jangan sampai punah dan sampai generasi penerusnya juga mengerti bagaimana pidato adat untuk kenduri, untuk kematian, untuk nantinya lamaran sendiri. Jadi kami lestarikan dengan memfasilitasi makan minumnya. Tapi dari dana desa tadi ya? Iya Pak. Dana kelurahan tadi ya? Iya Pak. Biaya konsumsinya. Biaya konsumsinya saya. Pembinaannya ada di tingkat kota Pak. Nah, pembinaan tingkat kota. Iya. Itu mintanya langsung ke dinas atau diakomodasi oleh Pokir? Enggak, ke dinas Pak. Langsung ke dinas. Dinas Atau pariwisata. jadi satu dengan Pokir aja. Oh, Sekalian. sekalian ya Pak. Itu nantinya sekretar dan legislatif. Sekalian. Siap. Iya. Jadi kami tingkat kelurahan bukan arisannya atau kegiatannya Pak. Kami yang pertemuan mingguan atau hariannya kami berikan konsumsi pada mereka Pak. Gitu Pak. Istilahnya di sini bahasa kami ya, tidak penuh ke atas, penuh ke bawah Pak. Kalau tidak banyak mereka akan terima, sedikit pun mereka aminkan, terima kasih. Nah gitu Pak bahasanya Pak. Jadi kita memberikan pembekalan di sini dengan dana seadanya, sekedarnya, tapi untuk pelestarian bersama-sama di kelurahan. Gitu Pak. Itu mungkin Pak dari Kelurahan Tanggarang. Jadi dari pembentukan TTG dari Sirawik nanti kita akan kunjungan ke lapangan Pak. Bagaimana sebenarnya Sirawik ini? Sirawik ini kalau sebenarnya kita meraut Pak, meraut betung menjadi semacam gigi. Jadi itu prosesnya panjang Pak. Nah sekarang ini Sirawik ini ada teknologi tepat gunanya dengan banyak komunitasnya yang ada di sana. Mulai bisa membentuk kerajinan, memulai penumpang nantinya penumpang tanaman. Sudah itu ada pembuatan bubuk-bubuk Pak. Sudah itu membuat tusuk sate, pembuatan lampu juga Bisa ada. Pak? Lewat kecamatan atau lewat Pokir? Itu beliau Pak, Pokir Pak. Tapi kalau berasnya dengan masyarakat kami di kelurahan dengan musrembang, munculnya dari musrembang Pak. Munculnya dari musrembang perencanaannya Pak. Musrembang kecamatan. Kelurahan Pak. Musrembang kelurahan. Iya Pak. Ini jadi masyarakat minta lewat musrembang kelurahan. Iya Pak. Lalu dikumpulkan di kecamatan, Iya. di OPD. Iya Pak. Lalu terus diusulkan ke Bapeda. Usulkan Bapeda dan diambil oleh anggota dewan Pak. Jadi pokok Misalkan pikiran. usulan tadi diperkuat dengan Pokir, bisa. Iya. Memang diambil langsung dari Pokir Pak. Iya harus gitu. Iya. Kebanyakan tidak Pak. Alhamdulillah Pak Andi Marianto kemarin mengambil dari Pokir beliau Pak. Jadi pendamping Pak. Jadi pendamping ya Pak. Jadi satu pulau, satu dayung 3 pulau. Ya betul Pak. Mungkin efeknya seperti itu Pak. Jadi ekogreennya juga kita dapat Pak. Pak Andi kan wakil di sini toh. Iya Pak. Di sini Pak. Ya Pak, mungkin itu perjalanan mungkin ini sedikit videonya Pak. Ini mengenai pelatihan yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatannya. Khusus sate Pak. Itu pelatihnya dari isi amunisi, isi Padang Panjang kami Pak. Ini juga ada apanya Pak, kerajinannya Pak. Alatnya dari Ini dinas, alatnya dari Perindak Pak. Ini Pak.
Dan rumah produksinya juga Pak sudah besar Pak. Itu partisipasi masyarakat juga Pak. Mereka mau menyerahkan tanah asal selama dipakai diproduksi, mereka menyerahkan tanah cuma-cuma Pak. Tapi kalau tidak dimanfaatkan lagi, mereka ambil Pak. Produknya dijual kemana aja? Nanti kita berikan kesempatan pada kelompok Serawi ya Pak. Itu di sana aja lah nanti. Di sana kita. Oke Pak. Mungkin itu dari kami di Kelurahan Tanah Pak. Saya Yudi Sefitra Pak. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan nantinya. Alhamdulillah kami selama 2023 ini merasa bermanfaat dengan dananya, dana beriman dan berjuara, khususnya dana pemberdayaan di Kelurahan Tangerang. Mudah-mudahan dengan kegiatan kami yang terus mencadangkan kegiatan melalui Musrembang, kita partisipasi masyarakat, ini masyarakat bisa terasa terayomi dengan adanya di dana dari kelurahan. Bukan sifatnya pelayanan saja Pak. Kalau sifatnya biasanya kan kelurahan ini sifat pelayanan saja Pak. Jadi juga mengenai apa keluhan-keluhan masyarakat, sekurang-kurangnya P3K-nya dahulunya ada di kita di tingkat kelurahan. Selanjutnya kita nantinya pilih atau kita hadapkan dengan OPD yang terkait dengan kewenangannya Pak. Mungkin itu dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat datang di kelurahan kami. Mungkin kita karena kita puasa, jamuannya kita lihat saja Bapak Ibu. Jamuannya kita lihat saja. Jadi mungkin dari kami cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu tim penilai jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami berikan waktu, silahkan. Pak mau tanya Pak, Asin ya? ada Filosofinya ya Bu. Kalau kami mendengar ya Bu, di sini kebetulannya dulunya Bu, Tanggaram ini adalah semacam daerah perkebunan Bu, daerah perkebunan dan hutan Bu. Jadi di sini masyarakat dulunya bersama-sama ikut berguru atau mengolah tanah menjadi daerah perkebunan, dan mereka bersama-sama mengeluarkan tenaga mereka, berpeluh akhirnya garamnya tuh dari peluh ya? Iya, peluh sendiri dan terasa asin tanah yang mereka garap tersebut. Mungkin tanah garam jadinya Bu. Nah itu Bu, filosofinya mungkin seperti itu Bu. Mungkin yang karena di sini ada perkebunan, kompleknya di Sawah Solo juga berapa persen, 50-60% Sawah Solo ada di Tanah Garam Bu. Iya, sudah tuh perkebunan di sini Bu, kami ada pesarai, sudah ada krisan juga di Batu Patah Payo Bu. Serai wangi, kopinya juga ada Pak Bu. Ya, kopi Payo juga ada. Di sini ada wisata kami, ada Batu Patah Payo. Batu Patah Payo itu terletak di ketinggian 1.200 mdpl Bu. Di sana juga view-nya melihat kota Solo dari atas, juga terlihat Danau Sengkarak juga Bu. Ya. Kalau yang pakai bambu itu berapa? Perkebunan bambu? Perkebunan bambu ini mungkin inisiatifnya baru Bu. Baru kami sudah ada pembibitan Bu. Nanti bisa dilihat pembibitannya di. Berapa hektar? Kalau kemarin kami sudah konsultasi dengan Dinas Kehutanan Bu. Dinas Kehutanan ini kan miliknya provinsi sekarang Bu. Jadi kemarin sudah konsultasi, mereka bisa meminjamkan hutan lindung mereka sebanyak 127 hektar. Ya, hutan itu dikelolanya penanaman dulu Pak. Kalau bambu ini kan lumayan lama juga tumbuhnya Bu. Ya, status hutan bambunya adalah hutan lindung. Hutan lindung. Akan dikasih. Kan tambahan penjelasan. Iya. Belum baru. Dikasih pinjam. Kalau belum selesai. Mungkin tambahan penjelasan. Jadi memang kawasan Payo di atas itu dia berbatasan dengan kawasan hutan suaka.
kawasan hutan suaka Bukit Barisan. Di Bukit Barisan belum buat itu kan ada penyangga namanya hutan penyangga. Nah, hutan penyangganya itu kan berupa kawasan. Kalau yang untuk wilayah Tanah Garam itu ada 127 hektar dan itu kondisinya memang sudah mulai masuk kritis. Oke. Nanti pakai bambu airnya datang lagi. Ya. Nah, jadi berawal dari munculnya kegiatan kawan-kawan di kelompok bambu ini, kan bambu yang diambil sekarang ini kan bambu yang tumbuh alamiah saja itu, bukan sengaja dulu ditanam menjadi hutan, bukan bambu industri. Nah, bambu itu kan biasanya dulu kan orang buat batas tanah atau batas wilayah pakai bambu atau yang tumbuh alamiah saja, jadi yang tidak ada. Nah, sehingga sekarang muncul dengan terpicunya mulai merasa pasti akan kesulitan bahan baku, sementara ini memiliki potensi usaha yang sangat bagus. Muncullah keinginan untuk budidaya bambu nih dari teman-teman kelompok. Belajarlah mereka sekarang membibit bambu. Dikomunikasikan oleh bantuan Pak Andi Marianto untuk dengan Dinas Kehutanan Provinsi, diizinkan untuk memanfaatkan penyangga hutan lindung tadi yang luasnya 127 hektar ya tadi. 127 hektar. Nah, itu yang wilayah Tanah Garam saja, Bu. Belum nanti kalau sepanjang ini bisa dimanfaatkan, dia kan membentang sampai ke Padang Panjang ya. Bukit Barisan, sepanjang Bukit Barisan ini. Nah, kan ada wilayah di situ yang disebut dengan wilayah penyangga. Dan tujuan wilayah penyangga ini agar nanti wilayah hutan lindungnya ini tidak dirusak, karena di hutan suaka lebih tinggi lagi dari hutan lindung gitu statusnya. Nah, boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk usaha produktif yang bersifat hutan dengan syarat mereka harus membentuk dulu namanya kelompok tani hutan. Ini nyambung jadi sekali, Bu. Jadi berapa cerita Pak Rendy tadi, jadi memang satu dayung 2 kali 2-3 pulau terlampaui jadinya. Jadi kelompok kerajinannya bambu tumbuh, nanti kelompok tani hutannya juga bisa bergerak dan bisa jadi hutan wisata bambu malah itu. Kan gini Pak, bambu itu kan jenisnya macam-macam Pak. Iya. Nah, kan ada bambu yang apa namanya? Kalau orang Jawa bilang ada pring pelung, pring apa banyak sekali. Banyak. Dan itu juga ada yang ini Pak, yang bukan untuk produksi tapi juga dipakai untuk apa ya, estetika. Iya. Beberapa tempat. Apakah nanti akan itu karena itu juga bisa dijualnya begitu. Bisa. Kan apalagi misalnya ada mitos ya, tapi betapa kalau yang seperti ini kan bisa dimanfaatkan. Iya. Mitos bambu kuning misalnya. Di sini jenis bambunya justru malah lebih lengkap varietasnya, bermacam-macam di sini. Karena taman nasional. Memang alamnya di sini mungkin. Bahkan di sini itu ada kelompok bambu itu yang dalam 1 hari itu bisa tumbuh 1 meter. Iya. Asalkan wilayah tanamnya itu cakupan airnya cukup dan kemudian biarlah ada kemiringan. Dan itu ada yang bisa seperti itu. Jangankan itu ditanam di depan rumah saja, kalau kita lupa, karena kesibukan lupa, kita kaget besok ternyata sudah lebih tinggi dari kita. Nah, kalau bambu produksi nantinya kan akan jadi banyak ya Pak? Iya. Kayaknya ya Pak ya, kalau saya lihat ini nih, kalau mau ke marketplace kayaknya harus ada peningkatan kualitas dan peningkatan ini Pak, peningkatan apa namanya metode atau cara ya. Kayaknya di Jogja atau di mana tuh ada banyak sekali perajin bambu yang mungkin nanti bisa belajar ke sana. Iya, bisa ditingkatkan lagi. Karena sayang Pak, kalau misalnya ke marketplace begini nggak dapat. Iya. Sorry, cuma itu aja. Iya, mudah-mudahan ini Bu, ini kan ini salah satu bentuk dari partisipasi melalui pokirnya DPRD. Jadi pikir yang sangat positif ini sepertinya Bu. Dan bisa berkelanjutan ini malah kami yakini. Nah, meskipun awalnya belum muncul dan untuk tahap pemula ini sudah sangat luar biasa saat ini. Baru 4 bulan nih Bu. Baru 4 bulan. Nah, yang kami dari Pemda itu merasa agak agak surprise itu ternyata juga muncul semangat dari teman-teman itu untuk melestarikan ini.
Belajarlah mereka membibit. Ini tantangan juga bagi Pemda memfasilitasi nanti program pembibitan ini. Ini sudah laku ya Pak? Sudah ada. Ketemu sama pengusahanya mau. Nanti kita ke sana, Bu. Nanti kita akan ke sana, lihat bagaimana mereka belajar membibit. Nanti bisa bagaimana nanti bisa. Sekarang ada perwakilan. Setelah ini memang kita akan ke sana. Saya nggak tahu apakah bambu punya serat-serat yang tipis yang juga bisa dibuat ini ya. Bisa. Di sini beragam, Bu. Beragam. Dan ada yang jadi limbah. Diolahnya. Nanti tuh nanti artinya ya kalau itu nanti bisa Pak. Wah ini Solo bisa jadi kaya Pak. Iya. Uang masuk juga jadi mereka kan sekarang cuma kecil sekali tuh. Saya tadi kan nyontek Pak itu Pak karyawan saya nggak paham itu tapi katanya kecil sekali. Nah barangkali kan kalau pakai ini kan nanti jadinya kan selain itunya nambah semangat warganya untuk berwira swasta kan luar biasa. Iya. Cuma marketplace kompetisinya itu loh, jadi memang harus punya produk yang berbeda, yang bisa membedakan. Ini bambu dari Solo banyak. Standar. Tapi kata klaim bapaknya, itu belum bisa terwujud gagasannya ibu, idenya ibu, karena baru 4 bulan. Iya. Oke, kita lihat tahun depan. Betul. Siap. Ini maksudnya ini Pak, masukan gitu. Iya. Terus nanti siapa tahu 2 tahun, 3 tahun kan bambu cepat sekali. Dan harus cepat tuh Pak, karena kalau cepat kan nanti nggak bisa ngejar kalau produknya terlalu banyak orangnya kurang cak-cak gitu. Iya. Ya, mungkin Bu Maria juga bisa bantu dorong Pak Randy nanti di Bapenas bagaimana kita juga difasilitasi. Saya soalnya orang tua bisa mendorong karyawan. Karena kan apa Bu? Visinya sama pelestarian lingkungan. Karena lingkungan kemiringan di atas itu di atas 45 derajat, bahkan ada yang sampai 80 derajat. Jadi kalau di situ tempat longsor, udah kita di bawah ini habis. Dan Jawa tuh udah hampir habis, ini dihabisin. Iya. Dan sebenarnya kalau untuk ini ya kerangka, ini kalau ekologis ya Pak ya, untuk kerangka segala macam, rumah dan segala macam itu kuat sekali loh Bang. Iya, kalau betul. di Jawa ini dipakai sejak anak dilahirkan, karena untuk memotong ini area segala macam, dukun bayi kan pakai bambu. Iya. Ini sebenarnya dari lahir sampai mati dipakai. Betul, ada ahlinya kok Bang. Iya. Benar, ini seperti bukit yang kita lihat ini Bu. Nah, itu kan udah gundul itu. Iya. Itu dulu bambu. Enggak. Nah sekarang apa muncul inspirasinya juga ini bisa dijadikan taman bambu gitu. Dan masyarakat kalau dulu masyarakat tidak tertarik dengan bambu ini karena nilai ekonomisnya tidak ada. Paling cuma jadi pagar saja kan. Jadi sekarang dengan seperti ini kan bisa naik harga bambu ini. Jadi multiplier efeknya juga tinggi nanti. Nah mungkin Ibu bantu juga nanti mendorong ke Penas ini. Mungkin ada masukan dari Silakan Pak Randy, Pak. Ini Pak Andi. Kita berterima kasih juga dengan pokir beliau ini, Bu. Iya. Kalau bisa pokoknya nggak nyampain dulu. Terima kasih Pak Kabar. Bapak Ibu dari tim penilai pemerintah daerah dari Bapenas. Kompas. Saya orang luar. Orang luar tapi di dalam ya. Dipanggil sama Pak Randy. Asisten Pak Kabar, Kadis Kesehatan Camat. Ada tadi kami lihat juga Pak Sek, Elhan, serta jajaran hidup murah istimewa yang kita banggakan Bu Maria. Saya sangat apresiasi sekali dengan masukan-masukan tadi dari Pak Edi, Maria, apa gitu. Memang kita sepikiran Pak. Kita seperti yang tadi sampaikan tempoh hari, dari sisi penganggaran kita terbatas. Tentu di saat kita terbatas nanti kan ada persoalan. Iya, ada persoalan. Iya, kepalanya harus kita
kreatif. Ini yang kita coba diskusikan juga dengan Pak Kaban, terutama ini bangsa ini Pak Asisten dan di sebelah Bapak itu Pak Kadis. Jadi kami berteman Pak dalam mengurusi pemerintahan. Kami menjalin perkawanan, tapi tidak dalam artian perkawanan yang negatif. Kenapa kami perkawanan, Pak Edi, Pak? Kalau kita berlawanan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita pikirkan, tidak akan diterima nanti sama bahasa sistem. Apa yang diminta oleh masyarakat kita melalui kita, tidak akan diterima. Ada saja secara teknokratik alasannya, ini bla bla bla, ini nggak bisa Pak Kaban, ini nggak memenuhi syarat. Kita yang hanya kemarin sore masuk ke dunia pemerintahan itu harus ikut orang yang sudah lama di pemerintahan. Kalau kita ini kan dipaksa untuk tahu, kita di DPRD adalah orang-orang yang dipaksa seketika harus paham, seketika dia harus setara dengan eselon 2A, dengan Pak Sekda. Dia harus bisa mengimbangi pikiran Pak Sekda 1 hari setelah dilantik dan demikian. Nah kalau kita berlawanan tentu ini sama dengan anak TK Pak. Kita adu dengan profesor. Tentu enggak. Ini terkait dengan inovasi-inovasi yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi Pak. Kita di sini Pak, Kelurahan Tanah Garam itu secara eksistensinya memang benar-benar berada secara geografis berada di kelurahan. Karena kita diambil oleh bukit. Lurah itu kan memang harus ada bukitnya. Ada bukit, ada lurah. Kalau lurah tidak ada bukit, berarti bukan lurah, dia dataran. Sekarang itu yang kita lihat itu Pak, itu namanya Bukit Gurunun. Jadi kalau ada falsafah alam takabang menjadi guru, itulah dia Gurunun Pak. Jadi kalau mau berguru ya ke alam, ya ke sana. Kalau falsafah petua orang tua gua Pak, meninjau dari nan tinggi, ya Pak. Meninjau dari yang tinggi, melihat dari nan jauh Pak. Jadi kalau ingin meninjau kita dari yang tinggi, jangan dari yang rendah ya, di bukit itu Pak. Kalau ingin meninjau kota Solo, kota Padang dan sekitarnya, 3 gunung di kiri, 2 gunung di kanan. Jadi di kiri kita ini Pak, ada Gunung Merapi, ada Gunung Singgalang, ada Gunung Sakho, dan ada yang terkenal lagi itu Gunung Opir ini Pak. Opir yang tercatat dalam tinta emas sejarah yang ada di wilayah kita. Tapi dia sudah masuk ke Talawo yang di Pasaman, Gunung Talamau bersama. Sebelah kiri kita ini ada Gunung Talang dan gunung tertinggi di Sumatera itu di berbatasan dengan kita, Solo. Itu Gunung Kerinci, berbatasan dengan kita, Solo, yaitu Kabupaten Solo Selatan. Nah kita sekarang berada di sentra atau pusatnya Solo. Tanah Garam itu langsung berbatasan dengan Kota Padang. Secara sosial budaya masih terkait. Jadi Solo dengan Padang itu masih ada hubungan kerabatan darah dan sejarah adat. Ya Pak Asisten. Beliau ini Pak menjaga Pantai Barat. Asisten. Kalau kesana ini kan Pantai Barat Pak. Beliau Padang. Dan yang tadi kita coba berpikir keluar dari kotak lingkaran yang selama ini biasa kita berpikir. Kenapa kami secara kelembagaan kami mendukung hal-hal yang sifatnya kreativitas? Di sanalah ada peningkatan nilai. Selama ini kita hanya tahu bambu itu bisanya untuk perancang tali tingginya, untuk pagar, selebihnya untuk dibakar. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah dilupakan oleh masyarakat kita karena ada satu filosofi yang
kemanapun kami selama ini berkunjung, mungkin yang masih dipertahankan di tanah Jawa. Apa itu? Bahwasanya di Jawa itu bajalan dengan nantuo itu masih ada. Di bajalan dengan yang tua, berjalan dengan yang tua, ikut yang tua itu masih ada. Masih walaupun juga terkikis. Tapi masih ada, masih ada. Baru sekitar 2 minggu yang lalu secara mandiri Ketua Sirawi itu kami berbarengan sampai ke Cibinong. Pak bawa pergi ke Bogor Pak, pertanyaan baru di sini mau pengalamanku dari Bogor Pak, pengalamanku yang siapa yang ngirim ke Bogor Pak? Oh Pak Andi Minantua Pak. Yang ngirim ke Bogor? Oh Pak Andi. Ya, yang mengirim ke Pak Andi itu ya. Yang ngirim Ya, mengirim untuk Bogor, belajar Bogor. mengembangbiakan bambu kok. bambu. Ya. Bambunya banyak macam kalau di Kota Solo ini Pak perkiraan sekitar 5 macam Pak. 5 macam. 5 macam Pak. Mana aja? Yang ikut baru 6 macam Pak. 15 macam. Ya semuanya yang ada di Kota Solo. Tapi yang ditanam, Yang baru dibibit baru 6 macam Pak. yang dipakai untuk apa? Bahan baku industri yang kerajinan bambu? Yang talang, yang batong balang, bambu batuang. Itu kok Bapak tahu bisa dipakai untuk industri bambu bagaimana ceritanya? Pangka mulanya dulu buat kandang apa Pak? Bibit ayam. Oh sebelumnya sudah pernah menggunakannya. Bibit ayam, ada bibit ayam di bawah Pak, jarak 1 meter. Oh ada. Bibit ayam marat. Mau bikin kandang itu dulu. Pakai bambu itu. Pakai bambu, tapi alatnya manual. Oh manual. Terus kemudian dikasih tahu sama Pak Andi. Jadi minta bantuan ke Pak Andi Minantu. Ya. Oke lah, ada 2 kelompok. Untuk alatnya. Saya 2 kelompok, bisa dianjurkan, dibantu di pemerintah. Mudah-mudahan berhasil Pak, tolong. Jadi dapat bantuan Bapak disuruh belajar ke Bogor untuk mengembangbiakkan sama bantuan mesin. Ya. Itu. Oh iya. Bayu karet skor Pak. Pokoknya biasa lah. Ini kan masih waktu praktek mereka. Assalamualaikum, saya bersama Bu Mimi. Bu Mimi ini punya 7 karyawan, omset 20 juta usahanya. Ini saya udah beli loh, ya. Segala macam kerupuk kalian ada di sini di KUD. Nah itu ada tuh di situ tuh ada itu KUD-nya. Ya. Selamat sukses Bu Mimi ya. Assalamualaikum. Bentuk seperti kerupuk itu siapa tahu laku. Pinter-pinternya kita Bentuk packaging ya. nggak harus kerupuk putih itu kan packagingnya mau plastik tipis kecil gitu aja. Sisi 10. Harga 6.000, 7.000, 5.000 kadang kan. Karton satu kaleng. Tapi ibu suplai terus tiap mau makan ambil keceng ada misi kecelengan. Lokal pasti kalau seperti itu pasti level lokal. Nggak mungkin antar provinsi. Ya kecuali kalau provinsinya antara Banten dengan Jakarta atau Jawa Barat. Itu bisa melihat. Kenapa kita masih di depan ya? Yang beriman dan berjuara yang ada di kami di Kelurahan Langsuku
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena adanya anggaran ini. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Dana demikian bisa kami curahkan bermacam-macam. Ada yang pertama dari pengadaan barang untuk masyarakat, ada juga dari barang-barang olahraga, ada untuk fasilitas tentang orang meninggal, dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang ada bagi kami di Kelurahan. Namun kami hanya memaparkan sedikit inovasi kami yang ada di Kelurahan Suku ini, khususnya di Kecamatan Lubu sekarang. Dari anggaran inovasi tersebut dari Kelurahan Beriman dan Berjuara, kami angkat itu kegiatan lompong sagu. Kenapa disebut lompong sagu? Karena orang banyak menyebut lompong sagu ini adalah makanan yang ciri khasnya berupa agar-agar pakai kelapa. Namun kami artikan lompong sagu yaitu lomba pembangunan kreasi seni Kelurahan Suku. Itu adalah dari kawan-kawan yang menciptakan yang dahulunya 2021 sempat vakum 2022 dan 2023 kami ulang kembali kegiatan ini, kami buat kegiatan jilid 2 lompong sagu. Lompong sagu merupakan sebuah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kreativitas masyarakat di Kelurahan Suku, khususnya nanti digunakan, dijalankan dan diperlakukan itu untuk baik untuk anak-anak, dewasa hingga lansia. Namun festival lompong sagu ini tak lepas kami saja dari kelurahan. Ada terkait keterbatasan, ada juga dari teamwork kami undanglah festival ini. Ada LPMK, ada juga dari Bundo Kanduang, ada juga PKK, ada Kader Posandu, ada RT RW, ada Babinsa kami, ada Babinkan Tikmas kami, ada Limas, dan ada siswe dari SD sampai SLTA yang nantinya akan ada perlombaan juga. Lompong sagu yang dahulunya pertama sekali tahun 2021 dibuka langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota kita, langsung dihadiri oleh Ibu Camat kami, dan juga dihadiri juga kepala OPD, semuanya hadir, dan lurah yang ada se-Kota Solo juga hadir untuk menghadiri pembukaan ini. Namun 2023 kami mengulang kembali kegiatan lompong sagu ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bahkan inovasi ini agak kami ubah sedikit karena kami undang warga se-Kota Solo. Yang sebelumnya dahulu 2001 kami hanya mengundang internal kami saja di Kelurahan Suku dan se-kecamatan. Namun 2023 ini kami undang semuanya se-Kota Solo. Inilah pembukaan langsung dari Kepala UPD, ada camat yang ada di Kota Solo, Kecamatan Lubu Sekara dengan penyerapan langsung Pak Wakil Kota bersama Ibu, ada Bundo Kandung Kota Solo, ada Nini Mama, Ketua Elkam, dan semuanya hadir untuk mewakili pelepasan balon. Dan ini kami ketika datang tamu Wali Kota dan Kilobeta, kami persiapan untuk sebelum pelepasan tamu. Nah, lompong sagu kami ada 4 kriterianya. Yang pertama, kami mengadakan yang pertama itu lomba debat pembangunan. Kenapa kami mengadakan lomba pembangunan? Karena kegiatan ini sudah diikuti oleh semua siswa SLTA yang ada se-Kota Solo. Baik SLTA, baik MAN, baik pondok pesantren, kami undang semuanya. Gunanya kami mengundang ini itu untuk meningkatkan manusia yang berkualitas dalam mempercepat kemajuan di Kota Solo. Dan tujuan mengasah kemampuan siswa ini dan juga mengeksplorasi alasan-alasan di balik setiap sudut pandang mereka nantinya. Yang kedua, kami mengadakan kegiatan-kegiatan lomba tahfiz yang tadi kami sebutkan, yaitu yang SD yang ada se-Kota Solo kami undang untuk mengadakan penghafalan tahfiz yang ada di Kota Solo, dan dewan jurinya juga kami ambil dari guru-guru besar yang ada di Kota Solo untuk jadi dewan jurinya. Dan yang kegiatan yang ketiga kami tak asing, itu yang udah lama Ibu Wali Kota mengadakan ini lomba tata boga.
Lomba tata boga ini adalah olahan kreasi dari bahan ikan. Namun kegiatan ini diperintahkan oleh Ibu PKK di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Sekarah di Kota Solo. Dan kegiatan ini langsung mengusung tema ikan dan bertujuan agar PKK dapat meningkatkan kreativitasnya dalam mengolahan ikan, di mana olahan ikan merupakan makanan yang sangat bergizi tinggi, sehingga dapat memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga olahan ikan ini menjadikan menu penting bagi memenuhi gizi keluarga. Kegiatan ini juga menghadirkan dewan juri 3 orang, kami ambil dari kota 2 orang, kami ambil dari orang luar 1 orang. Dan yang terakhir dan yang ketiga, karena lomba tata boga ini ada 2 versi Bapak dan Ibu, 2 versi lomba tata boga. Yang satu lagi tak lupa kalah pentingnya kami undang ibu kader-kader kami. Jadi ibu kader kami undang, kami uji nyali, kami uji kemampuannya dalam kegiatan ini. Kami adakan lomba cerdas cermat. Dan di lomba cerdas cermat ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk ibu-ibu ini, untuk ibu kader ini. Dan kegiatan ini terbagi di 2 sisi, yaitu lomba cerdas cermat dan lomba posyandu. Yang ini yang pertanyaan yang dari ibu-ibu dewan juri biasanya ini dikasihnya tentang soal-soal pertanyaan tentang ibu hamil, ibu yang balita, dan juga bagi yang warga yang stunting. Tujuannya kegiatan ini adalah untuk mengasah kemampuan kader-kader agar lebih talentan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kader setiap posyandu, serta menjalankan partisipasinya bagi kader-kader dalam kegiatan ini di kelurahan. Dan kegiatan ini menghadirkan 3 dewan juri, yaitu dari ibu PKK kota kami. Dan yang terakhir yaitu kami mengadakan lomba Latsar Mendes. Lomba Latsar Mendes ini kami undang limas-limas yang ada di Lubuk Sekarah dan bahkan sekota Solo. Limas ini yang biasanya Bapak Ibu lihat, kalau ada Ibu lihat ketika ada PBB dari limas-limas kita ini, kan sudah Ibu lihat, Bapak lihat. Namun limas kami yang betul waktu jilid 2001 itu limas-limas ini kalau kita lihat PBB banyak acak-acakan, sehingga limas kami mengadakan lomba PBB 2023 semuanya rata-rata sangat bagus dan tidak ada acak-acaknya. Kenapa demikian? Karena beliau ini, bapak-bapak ini, dia tahu bahwanya akan ada lomba ini, sehingga dewan juri lagi bingung jadinya. Dewan jurinya ada yang kami ajak dari Satpol PP, dari Tagana, dan dari dinas-dinas terkait. Dan yang kedua, dari Latsar Mendes ini, selain dari lomba kami adakan PBB, kami ada juga lomba cepat tanggap dan lomba cepat dan tanggap. Lomba cepat dan tanggap ini mungkin dari dewan juri berupa dipersiapkan 4 bendera, yang mana 4 bendera dibuatlah sudut-sudut nanti titik-titik tempat di mana kekompakan dari bapak-bapak limas ini berjumlah 7 atau entah 8 orang. Jadi semua limas ini akan kompak, dia harus dari 8 orang dari start harus sampai finish ada 8 orang juga. Namun dari beberapa rintangan-rintangan, sungguh banyak rintangan yang diadakan oleh dewan juri atau dewan panitia. Namun yang sampai ke finish sampai dari 8 sampai finish 8, maka itulah yang menang. Kenapa lomba ini tetap kami adakan? Karena kegiatan ini dilaksanakan di hamparan sawah, bertujuan agar limas ini meningkatkan kualitas dirinya dan mempunyai kemampuan, kekompakan, dan tidak saling menyalahkan. Inilah gunanya lomba cepat dan tanggap ini, kekompakan yang diambil untuk bersama-sama tim. Nah, itulah yang inovasi kami. Namun ada satu lagi Bapak dan Ibu, inovasi kami yaitu inovasi sakuku. Inovasi sakuku ini, mohon maaf, ini belum kami launching karena masih ada sedikit lagi. Inovasi ini
sebenarnya ini adalah profil Kelurahan Enam Suku. Kenapa inovasi ini belum kami launching? Sebenarnya ketika udah siap nanti bisa di-download di aplikasi aplikasi apa namanya? Android nanti ada Sakuku, itu adalah inovasi kami. Mohon maaf, itu adalah inovasi dari Pak Kasih kami, Pak Wiri, yang mana nanti warga Kelurahan Enam Suku, bahkan warga Kota Solo, ketika warga itu nanti membuat sesuatu surat, contoh surat keterangan tidak mampu, ketika warga yang membuat surat nanti bisa langsung di aplikasi Sakuku dan dilihat nanti langsungnya. Di sana pun ada syarat-syaratnya. Di sana cukup difoto dan kan nanti akan diverifikasi oleh pelayanan, dicek lagi, dikasih, baru kami membetulkan apakah ini udah lengkap, udah siap, baru kami keluarkan. Bukan itu saja, bahkan untuk ibu-ibu nanti contoh Dewan Juri ketika ingin melihat wisata yang ada di Enam Suku, cukup nanti mengklik aja kayak seperti GPS, akan mudah Bapak dan Ibu akan melihatnya nanti. Kalau ibu-ibu juga melihat nanti contohnya sambal rundo yang terenak di Kota Solo, khususnya Enam Suku, langsung keluar alamat rundo, itu udah ada nanti. Bahkan yang lain-lainnya ini aplikasi Sakuku ini adalah aplikasi kami yang bertujuan untuk pelayanan prima, tanggap, dan cepat. Namun hal ini masih kurang, kami persiapannya masih ada sedikit lagi bahan-bahan atau yang akan kami launching nantinya karena masih kurang bahan-bahannya. Mungkin itu sedikit pemaparan dari kami Bapak dan Ibu. Adapun alokasi dana dari kelurahan yang beriman berjuara ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, khusus kami di kelurahan karena dapat membantu masyarakat yang tak lepas, masyarakat baik anak-anak remaja, baik masyarakat ada bundo kandung, ada kader-kader, dan ada untuk remaja, bahkan anak-anak kami. Sangat terbantu ini anggaran ini untuk kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih ke Bapak dan Ibu karena semua kegiatan lomba sagu ini tak lepas dari kawan kami, ada Ibu kader ini dan ada juga Babinsa, Babinkatikmas, ada LPMK, RT RW, Bundo Kanduang, dan kami Kelurahan Enam Suku dan beberapa tokoh masyarakat pemuda yang ada yang hadir membantu kami. Mungkin itu Bapak dan Ibu pemaparan kami inovasi, karena yang dari anggaran tersebut inilah inovasi kami, dan yang lain-lainnya kami berikan berupa pengadaan berguna untuk masyarakat, dan juga ada juga berupa cek untuk mencek profil untuk warga yang miskin dan stunting, ada juga di sana. Langsung kami berikan berupa telur, minyak, dan yang lain-lainnya. Itu sudah juga untuk stunting kami sudah ada juga di dalam anggaran dana ini. Namun kami cukup pemaparan tentang Lompo Sagu saja untuk sementara dulu. Mungkin itu saja dari kami Bapak dan Ibu. Mungkin kalau sebenarnya kami paparan ini banyak dan panjang, namun karena keterbatasan waktu Bapak dan Ibu dari pagi sudah kelelahan dari cek. Mungkin untuk memperpanjang nanti mungkin Pak Kaban, mungkin kalau ada yang apa langsung saja dari Bapak Kepala Dinas kami. Kami akhiri saja Bapak dan Ibu, kalau ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin itu sedikit inovasi pemaparan bagi tim dari Bappenas Bapak Ibu. Kami tiba di Bandara Minangkabau.